Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Febri pada pembelajaran tematik kelas 5. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3 pada pembelajaran yang kedua. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik jika kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Hal-hal yang akan kita pelajari yaitu 1. Mengidentifikasi ide pokok dan kosakata tidak baku berdasarkan teks. 2. Perubahan wujud benda mengkristal. Dan 3. Ragam teks seni rupa daerah. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Indonesia meraih kemerdekaan. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Demikian juga dengan pelajar. Peran apa yang bisa kamu lakukan sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Mari kita baca teks yang berjudul Peran Pelajar dalam Mengisi Kemerdekaan berikut ini. Kalian dapat menemukannya pada buku siswa halaman 163. Negara Kesatuan Republik Indonesia kini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Sebagai negara yang merdeka adalah tugas warga negaranya untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengisi kemerdekaan sesuai dengan peran masing-masing. Pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut bekerja keras dan belajar dengan bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ya, generasi berkualitas pasti diperlukan untuk memajukan bangsa. Belajar tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah. Belajar dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sangat berguna untuk mengasah rasa peduli dan cinta tanah air. Kegiatan-kegiatan seperti pramuka, Palang Merah Remaja atau PMR, menjadi duta seni, kegiatan olahraga, merupakan beberapa kegiatan yang berdampak baik bagi peningkatan kualitas diri pelajar. Dengan demikian, pelajar terhindar dari kegiatan negatif yang dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat, seperti tawuran antar pelajar atau terjerumus dalam tindakan kekerasan seperti pelanggaran hukum lainnya. Perjuangan pelajar sebagai generasi muda saat ini tidak lagi mengangkat senjata dan berlaga di medan perang melawan penjajah yang tampak. Masa itu telah berlalu. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Generasi muda Indonesia harus sehat jiwa dan raganya. Ia harus berpendidikan, pantang menyerah, pekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, cinta tanah air dan bangsa. Dari bacaan tersebut, temukanlah kosakata baku dan tidak baku, lalu carilah artinya menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Kalian dapat menemukannya melalui web browser masing-masing yang ada di HP kalian. Dari bacaan tersebut, kita tahu salah satu peran yang ditunjukkan oleh pelajar dalam mengisi kemerdekaan yaitu dengan belajar giat dan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Nah, sekarang, carilah informasi mengenai perilaku dan kegiatan positif yang dapat dilakukan pelajar di lingkungan berikut ini. Di sini, Bu Febri berikan 3 contoh. Yang pertama, kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan di rumah, yaitu membantu pekerjaan rumah sehari-hari seperti menyapu atau mencuci piring. Untuk kegiatan di sekolah, yaitu mengikuti upacara dengan hikmat dan disiplin. Dan kegiatan di masyarakat seperti melaksanakan jam wajib belajar dengan disiplin. Wah, ternyata banyak sekali kegiatan positif yang dapat dilakukan pelajar baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Dengan mempelajari fenomena alam di sekitar kita juga dapat memahami apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Sebelumnya, kita telah melakukan percobaan tentang penyubliman sebagai salah satu perubahan wujud benda karena kalor.
Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan untuk menunjukkan perubahan wujud benda yang juga disebabkan oleh kalor, yaitu peristiwa pengkristalan. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Peristiwa pengkristalan ada yang memerlukan kalor, ada pula yang melepaskan kalor. Contoh peristiwa mengkristal yang melepaskan kalor adalah salju, sedangkan contoh peristiwa mengkristal yang menyerap kalor adalah proses pembuatan garam. Mari kita lakukan percobaan dengan mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahan yang kalian perlukan yang pertama adalah 4 batu bata untuk membuat tungku, 1 buah lilin, 1 buah kaleng susu bekas, dan air laut atau air garam. Langkah-langkah yang dapat kalian lakukan yang pertama, buatlah tungku dengan meletakkan 2 tingkat batu bata secara sejajar. Berikan ruang di tengah untuk lilin yang telah dinyalakan. Yang kedua, isi kaleng susu dengan air laut hingga setengah bagian. Jika tidak ada air laut, kalian dapat melarutkan 1 sendok garam dapur dengan setengah kaleng air yang memiliki suhu ruang. Lalu, letakkan susu kaleng bekas berisi air laut atau larutan garam ke atas tungku. Diamkan hingga air di dalam kaleng mendidih dan menyusut. Lalu, amatilah apa yang terjadi. Dari percobaan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa proses pembuatan garam dari air laut yang dilakukan dengan cara proses penguapan yang memanfaatkan kalor, dalam hal ini kita menggunakan lilin, menunjukkan perubahan dari zat gas menjadi zat padat yang biasa disebut dengan peristiwa pengkristalan. Peristiwa ini adalah kebalikan dari peristiwa menyublim. Jika menyublim adalah perubahan dari zat padat menjadi zat gas, maka pengkristalan adalah perubahan zat gas menjadi benda padat. Selanjutnya kita akan membahas seni rupa daerah Indonesia. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Seni rupa daerah dapat berupa seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung. Seni kerajinan meliputi seni tekstil, baik itu batik, tenun atau songket, seni anyam, seni ukir, dan seni keramik. Hasil karya seni tekstil dan seni lukis berupa 2 dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang dan lebar. Hasil karya seni anyam, seni keramik, dan seni patung pada umumnya berbentuk 3 dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau memiliki volume. Seni lukis daerah. Seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, atau benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Salah satu seni lukis daerah yang terkenal adalah seni lukis Kamasan dari Bali. Kamasan adalah sebuah desa di Kabupaten Klungkung yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pelukis. Seni lukis Kamasan merupakan seni lukis klasik yang biasanya bertema kisah pewayangan, kehidupan bangsawan, dan dongeng binatang. Para pelukis menggunakan warna alam yang dicampur dengan perekat yang menempel pada kanvas. Kanvas yang digunakan berupa kain kasar yang dicelup dengan bubur beras, lalu dijemur di bawah matahari. Setelah dijemur, kain digosok agar permukaannya halus dan siap untuk dibuat sketsa. Selain seni lukis daerah dari Kamasan, seni lukis kaca Cirebon juga merupakan seni lukis klasik yang menggunakan bahan dan teknik yang berbeda. Seni lukis kaca Cirebon dibuat dengan cara terbalik menggunakan media kaca. Sketsa dibuat pada kertas yang kemudian ditempel pada kaca, lalu dilukis bagian sebaliknya dengan menggunakan kuas. Salah satu tema khas lukis kaca Cirebon adalah wayang dan batik Cirebon dengan motif megamendung yang terkenal. Seni patung daerah. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan yang keras. Patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk, sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan teknik meraut atau memahat.
Salah satu contoh patung tradisional adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Pulau Papua. Masyarakat suku ini biasanya menggunakan kayu bakau untuk membuat patung yang menjadi bentuk hubungan mereka dengan nenek moyang. Oleh karenanya, tema pemahatan pada umumnya tentang penghargaan kepada nenek moyang mereka. Walaupun hanya menggunakan peralatan seadanya, seperti kapak batu, pisau dari tulang, dan paku yang dipipihkan, patung yang dihasilkan bernilai estetika dan religius yang sangat tinggi. Seni kriya. Seni kriya merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis kriya dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari seperti seni tekstil yang berupa batik, songket, dan tenun. Selain itu, terdapat pula seni anyam dan seni ukir. Seni anyaman merupakan seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga berbentuk sebuah benda. Seni anyam dibuat untuk memenuhi kebutuhan untuk membuat wadah-wadah dengan menggunakan bahan alam yang tersedia. Bahan-bahan yang digunakan pun sangat beragam. Misalnya, bilah bambu, rotan, lidi, akar-akaran, pelepah pisang, dan daun pandan. Seni anyam digunakan untuk membuat tikar, keranjang, bakul, kursi, dan alat rumah tangga lainnya. Seni ukir juga telah lama menjadi bagian kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Seni ukir juga telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Seni ukir menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakat. Seni ukir Bali berhubungan dengan agama Hindu yang menggunakan motif-motif tumbuhan, manusia, dan binatang. Sedangkan ukiran Jepara yang berasal dari Jawa berhubungan dengan agama Islam dan banyak menggunakan motif tumbuhan. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Bu Feby ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Terima kasih juga kepada anak-anakku yang senantiasa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.